Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu harul anfusikum wa ma yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayatal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dari Allah yang tiada terhingga kepada kita sekalian. Kita merasakan sekarang hidup ya, sehat, panjang usia, itu merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jualan hidup, itu nggak ada. Orang yang menghadiahkan hidup, tidak ada. Hidup itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita tidak diberitahu kapan dan di mana, itu juga meninggal dunia kita tidak akan diberitahu kapan dan di mana. Fi ayyi ardin tamut. Bersyukur itu adalah kunci bahagia. Ma yaf'alullahu bi'azabikum la in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidak akan susah kamu selamanya jika kamu selalu bersyukur pada Allah dan beriman pada Allah. Jadi itu konsep kita untuk bisa hidup bahagia. Apapun yang terjadi selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu. Yang kedua, hadinya berbahagia. Dunia yang kita tinggali ini sebetulnya tidak baik-baik saja. Friedman, salah seorang ahli kependudukan, mengatakan dunia ini sudah datar, crowded, hot, panas, dan kacau. Memang kalau kita perhatikan, kita rasakan sekarang ini begitu keadaannya itu. Panas terasa oleh kita karena perubahan iklim yang luar biasa, karena ulah tangan manusia, zaharul fasad bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, crowded ya karena penduduk tambah banyak, ya. Tingkat kelahiran juga tinggi di mana-mana. Juga terasa datar, memang sekarang itu sepertinya itu, karena alat komunikasi makin canggih, makin kacau. Peperangan yang sedang berkecamuk di Rusia Ukraina itu tidak ada yang bisa mencegah dan menyetop. Sudah hampir 2 tahun. Februari 2021 ya, sekarang 22. Sekarang sedang terjadi genosida, pembersihan etnis Israel terhadap Palestina. Bukan lagi perang, itu sudah menjadi sebuah penghancuran sebuah etnis, sebuah bangsa. Yaitu sebenarnya di jalur Gaza dihancur leburkan dengan bom, dan sekarang sedang ada pembersihan melalui daya serangan darat. Sudah puluhan ribu yang luka, bahkan yang meninggal dunia di atas 10.000. Dan mungkin nanti di akhir perang atau kapan perang saya tidak tahu berakhirnya, karena tidak ada satupun negara yang bisa mencegah. Hatta PBB sekalipun nggak bisa mencegah. Itu tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Adanya berbahagia kalau kita membaca Al-Quran. Memang ya, saya baca Al-Quran, kisah para nabi itu yang paling banyak disebutkan tuh Nabi Musa, sampai 136 kali dalam Al-Quran, yang menyebar di 30 surat. Saya bertanya kenapa Musa itu disebut-sebut.
dan include di dalamnya Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad yang disebut 4 kali, 5 kali dengan nama Ahmad. Yang disebut Musa, di atas Nabi Ibrahim, di atas Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Setelah itu saya baca-baca dari tafsir ke tafsir, maka diperoleh gambaran bahwa di samping Nabi Musa itu paling dekat dari segi kerasulan, tetapi juga Nabi Musa itu menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, dia menghadapi tantangan Firaun, penguasa yang sangat lalim, yang absolut, yang takut kekuasaannya runtuh. Sehingga dia mimpi suatu hari bakal kekuasaannya diganggu oleh salah seorang anak Bani Israel. Oleh karena itu dibunuhilah anak-anak laki-laki itu. Cuma Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang diberikan kepada ibu Musa untuk supaya Nabi Musa dialirkan di sungai di dalam sebuah tabut tempat, sehingga dia selamat dipelihara oleh Firaun. Firaun itu digambarkannya seperti itu, keras, ya, tanpa ampun, takut kekuasaannya runtuh, absolut, jangankan bicara keadilan. Dan Musa hadapi itu dengan cara yang sangat gigih, dan dia bisa berhasil membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir melalui melintasi Laut Merah sehingga dia selamat, dan diselamatkan Allah melalui kekuasaannya, yaitu membelah laut. Yang kedua, tantangan yang dihadapi Nabi Musa bukan Firaun. Selepas itu dia tantangannya adalah Bani Israelnya sendiri. Sebuah bangsa yang sangat digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Begitu keluar dari tanah Mesir, sebelum masuk ke Palestina, itu di jalan itu sudah membuat patung. Dia melupakan Tuhan Allah yang menyelamatkan, bahkan dia membuat patung dari sapi, dari logam-logam yang dibakar di atas pimpinan Haman. Bayangkan sama seperti itu. Baru keluar, belum sampai. Ketika sampai di Yerusalem, kata Nabi Musa, ayo masuk. Nggak bisa Musa, kami tidak akan masuk. Illa lanudhuluha abadan, selamanya. Karena di sana ada bangsa yang sudah menempati. Adhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau dengan Tuhanmu ke sana. Bayangkan, Nabi Musa disuruh dengan Tuhan menyembah itu pakatil. Apa? Nah, di saya itu disebutkan seranglah, bunuhlah, perangilah orang-orang yang ada di sana itu. Wadhab anta wa rabbuka faqatilan hahuna qaidin. Kami akan menunggu di sini. Luar biasa itu. Jadi Bani Israel itu orang yang paling bebal, yang paling tidak mau syukur. Bahkan digambarkan dalam ayat lain bahwa mereka itu orang-orang yang sangat dengki, kejam, dan tidak pernah memperhitungkan orang lain. Apalagi dalam Injilnya, dalam Tauratnya disebutkan mereka agama Yahudi itu hanya untuk Bani Israel, sehingga muncul satu prioritas dalam dirinya, orang lain adalah orang yang sangat rendah. Qala rabbi anna la amliku ila nafsi wa akhi fabruk bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nabi Musa sampai mengeluh, ya Allah, aku kalau begini mah sudahlah Allah, pisahkan aku dengan mereka. Mata kata Allah, qala fa innaha muharramatun alaihim. Itu tanah itu haram bagi mereka. Udah, nggak boleh masuk lagi ke tanah Yerusalem. Arba'ina sanah 40 tahun. Yatihuna bil adi, mereka harus menyebar ke bumi. Fala ta'sala kaumil fasikin, jangan kamu merasa iba dengan orang-orang yang fasik seperti itu. Jadi begitu Bapak sekalian. Sebetulnya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu pengecut. Pengecut dalam digambarkan dalam ayatnya.
Tapi karena sekarang itu disponsori oleh negara-negara adidaya, Amerika, Inggris, Prancis, ya, dan mereka mempunyai peralatan canggih sehingga mereka berani, dan itu metodenya menggempur dari udara. Karena menggempur dari udara mereka lebih selamat dibandingkan dengan serangan darat. Terbukti ketika mereka masuk ke serangan darat berhadapan dengan yang disebut Brigade Qassam, dan itu banyak yang meninggal dunia di tentara Israel itu. Dan dalam satu gambar video banyak yang menangis, tentara Israel nggak mau lagi masuk ke daerah sana. Penakut sebetulnya mereka. Tapi karena dibarengi dengan persenjataan yang canggih, peralatan yang canggih, sehingga mereka berani untuk menyeberang dan batu. Hadirin yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimanapun ya, orang masyarakat yang maju dan berpendidikan di Barat mengadakan demonstrasi yang sangat besar di tiap negara, baik di New York, di London, di Paris, dan di negara-negara yang pemerintahannya menyerang ikut membacking Israel, mereka berdemonstrasi menentang terhadap penyerangan Israel. Karena orang-orang yang berpikiran cerdas itu tidak akan rela, tidak akan menyetujui terhadap terjadi pembunuhan-pembunuhan seperti itu. Oleh karena itu ada dua cara mungkin kita. Pertama, berpartisipasi secara fisik, pergi ke sana menjadi relawan, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin karena terhalang oleh aturan negara, aturan internasional. Yang kedua, memungkinkan kita untuk membantu mereka secara non fisik, itu dengan finansial. Jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan jiwamu. Sekarang dengan harta. Ya, kebetulan Muhammadiyah kemarin sudah mengirimkan 13 miliar pertama. Dan sekarang ada nanti siang ya, ada penampungan terhadap bantuan-bantuan itu. Itu untuk memberikan mereka makan, pengobatan, perlindungan. Dan itu terusir 2,5 juta penduduk Gaza yang sempit terusir dan terbunuh. Yang tinggal terbunuh, terusir ke padang pasir yang tidak ada bangunan. Yaitu di Gaza Selatan, di Sinai Selatan, di dekat perbatasan Mesir. Dan itu perlu perhatian kita, bukan hanya sama muslim, tapi secara manusia kita mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab. Simpati dan empati kita tetap dengan mereka itu berdasarkan kemanusiaan. Apalagi kalau kita sama muslim ya, apalagi. Mereka semua manusia saja kita harus empati. Ar-Rahman Allah itu adalah meliputi seluruh manusia, meliputi seluruh makhluk Allah. Ya, kita ingin meniru Ar-Rahman Allah dengan cara kita menolong sama manusia. Dan sekarang yang sedang membutuhkan secara cepat itu adalah mereka yang sedang teraniaya, dizolimi, dan akan terhapuskan di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, hadis Nabi yang selalu saya berikan yaitu badiru bil a'mal fitanan kakit illail mudlimin. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi'aradi minad dunya. Cepat-cepatlah beramal, perbanyaklah amal ibadah kita dan kebaikan sebelum datangnya fitnah, suatu masa di mana kita tidak bisa sempat beramal.
Dan itu masa yang gelap gulita, susah membedakan kebenaran dan kebaikan, seperti gelap gulitanya tengah malam. Dan orang-orang pada waktu pagi beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Banyak yang menjual agamanya untuk kehidupan dunia. Oleh karena itu mungkin yang saya sebutkan tadi adalah kesempatan kita untuk melakukan amal ibadah sebaik-baiknya, berkorban untuk kepentingan kemanusiaan sebanyak-banyak. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak ala washabi rasulil ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a badatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum sarra masaidin dadin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.